Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar Bapak Ibu calon guru penggerak di seluruh Indonesia? Perkenalkan, nama saya Ria Wahyuning Budiasri, calon guru penggerak angkatan 7, guru SDN Banjar Melati 2, Kota Kediri. Izinkan saya memaparkan hasil aksi nyata saya modul 1.4 tentang budaya positif. Perkenalkan, kedua beliau adalah fasilitator saya, Bapak Sumarin, dan pengajar praktik saya, Ibu Nurhayati. Berikut rancangan aksi nyata saya. Yang pertama, latar belakang. Murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran, maka akan mendapat hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Tujuan aksi nyata, menciptakan murid yang merdeka dan memiliki disiplin diri yang kuat, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Tolok ukur, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dengan siswa. Siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Lini masa tindakan, langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan. Yang pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Selanjutnya, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif, yaitu keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Selanjutnya, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Yang terakhir, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan. Yang pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Yang kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Yang ketiga, orang tua dalam menumbuhkan budaya positif di rumah. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif yang sudah saya lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Kepala SD Negeri Banjar Melati 2, Ibu Ana Khairul Bariyah SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan staf SD Negeri Banjar Melati 2. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul pada acara hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Shalawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menyelamatkan umatnya dari zaman jahiliyah hingga ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Perkenalkan, saya Nabi Mas Suratin yang akan memandu acara diseminasi pada kesempatan siang hari ini. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara diseminasi pengimbasan modul 1.4 budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 7 Ibu Ria Wahyuning Budiasri SPD hari ini Kamis 19 Januari 2023 dimulai. Baik, nanti akan ada 3 sesi. Di sesi pertama, narasumber memaparkan materinya. Selama pembicara menyampaikan materinya, peserta tidak diperbolehkan melakukan interupsi. Setelah narasumber menyampaikan materinya, akan ada sesi kedua, yaitu diskusi dan tanya jawab dengan Bapak Ibu peserta diseminasi.
Kemudian, sebagai sesi pamungkas, ada tanggapan dari Ibu Kepala SD Negeri Banjarmati II. Baiklah, hadirin sekalian, kini saatnya kita mendengarkan pemaparan materi oleh Ibu Rida Wahyuning Budiasri SPD sebagai calon guru penggerak Angkatan 7 Kebanggaan Kita Semua. Kepada Ibu Rida Wahyuning Budiasri SPD dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ana selaku Kepala Sekolah SD Banjarmati II, yang saya hormati Bapak Ibu guru serta staf semuanya. Terima kasih pertama saya ucapkan banyak terima kasih karena sudah mau menghadiri acara di sini. Di sini saya mendapatkan tugas dari pendidikan calon guru penggerak yaitu untuk membuat aksi nyata budaya positif, yaitu dengan menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah kita. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Nuhun sewu sebelumnya. Saya di sini bukan bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu nggih. Saya di sini hanya menyampaikan pemahaman saya dari apa yang sudah saya pelajari di modul 1 pendidikan guru penggerak. Dan saya yakin Bapak Ibu guru semua sudah mempunyai banyak pengalaman untuk menerapkan disiplin positif. Mari di sini kita belajar bersama, sharing bersama. Ada beberapa materi yang akan saya sampaikan di sini. Konsep utama modul budaya positif berisi perubahan paradigma belajar. Ada disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini maksudnya dalam pembelajaran kita sekarang yang sebelumnya kita menerapkan dengan sistem klasikal atau menyamaratakan siswa dalam satu kelas, untuk paradigma baru ini kita melihat dari kebutuhan siswa untuk menumbuhkan nilai karakternya. Dan dalam profil pelajarannya sendiri ada 6 dimensi ya Bapak Ibu. Apa saja? Ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, kreatif, kritis, gotong royong, dan mandiri. Yang selanjutnya adalah disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan kita. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Terkadang dalam di sini adalah siswa melakukan disiplin kadang karena dia dipaksa oleh seseorang atau gurunya. Dan sekarang sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Dan yang kita harapkan anak-anak itu melakukan disiplin positif itu memang dari kesadaran dirinya, bukan dari aturan yang ada di sekolah, mungkin karena disuruh gurunya atau orang lain. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokokan, ancaman maupun hukuman. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kalau anak berharap anak itu menerapkan disiplin karena kesadaran dirinya. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Ada 5
kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Di sini kita sebut dengan untuk anak ya. Bertahan hidup, dia membutuhkan makan dan minum. Contohnya kasus yang ada di sekolah itu biasanya anak suka minta jajan sama temannya. Dan yang kedua, kasih sayang dan rasa aman. Terkadang anak kalau di sekolah dia jahil sama gurunya atau temannya karena hanya butuh perhatian dari guru atau temannya. Dan yang ketiga adalah penguasaan. Penguasaan ini dia merasa ingin berkuasa dari teman-temannya. Jadi dia lebih senang apabila teman-temannya itu menuruti apa maunya dia. Dan yang keempat adalah kebebasan. Kebebasan di sini dia ingin melakukan sesuatu sesuai maunya. Contohnya sebenarnya dia sudah punya pensil, tapi karena dia ingin mencoba hal yang baru, dia biasanya meminjam pensil temannya. Jadi yang kelima adalah kesenangan. Kesenangan di sini dia lebih senang untuk menemukan hal-hal baru. Contohnya dia dengan menjadi temannya nangis, temannya marah, dia menganggap kalau reaksi dari temannya itu adalah sebuah lelucon. Dan yang selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi sendiri ada 3 macam ya. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Di sini, murid melakukan disiplin diri karena ia takut untuk dihukum. Dan ini termasuk motivasi ekstrinsik. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Di sini, murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini juga termasuk motivasi ekstrinsik. Dan yang terakhir, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena dia sadar akan nilai kebajikan dirinya. Nah, inilah yang merupakan motivasi intrinsik yang akan kita pelajari hari ini. Di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, macamnya yang pertama adalah hukuman. Hukuman itu bersifat menyakitkan. Kenapa menyakitkan? Karena hukuman itu berasal dari satu pihak saja, terkadang hanya dari gurunya, sehingga anak merasa aku kok dihukum seperti itu. Dan dia yang selanjutnya tidak nyaman. Dia dengan mendapatkan hukuman dari gurunya itu, dia merasa tidak nyaman. Dan yang ketiga, murid takut. Mungkin akan menjadikan murid takut sama gurunya. Apabila lebih parah lagi, murid akan menjadi takut untuk masuk sekolah. Dan yang keempat yaitu memaksa. Hukuman itu bersifat memaksa. Kan kamu harus seperti ini, kamu harus lari di lapangan, katanya seperti itu. Nah, yang selanjutnya murid menyembunyikan kesalahan. Dengan adanya hukuman yang diberikan guru, itu menjadikan suatu saat murid menyembunyikan kesalahan karena dia takut dihukum oleh gurunya. Dan yang terakhir, murid menjadi rendah diri. Rendah diri ini menjadikan murid menjadi tidak percaya diri karena dia merasa malu dengan teman-temannya. Karena teman-temannya tahu, oh, aku lolos dihukum sama gurunya, sehingga dia merasa malu karena sudah pernah dihukum. Dan yang kedua yaitu penghargaan. Penghargaan itu bersifat tidak efektif karena penghargaan itu hanya sementara. Misalkan contohnya seperti ini, anak-anak diharap kalau ketika upacara ini nanti kamu berbaris rapi, nanti Buya kasih permen. Nah, untuk minggu depan seandainya Buya tidak masuk, anak itu kan tahu, oh dia nggak masuk, berarti nanti meskipun saya rapi, saya nggak akan dapat permen. Jadi dia nggak mungkin melakukan hal itu. Nah, yang selanjutnya merusak hubungan atau sifat iri. Terkadang itu memunculkan sifat iri antar teman. Temannya menjadi iri, dahului nasi oleh mesti seperti itu. Nah, yang selanjutnya mematikan kreativitas. Contohnya seperti ini. Anak sekarang belum bisa baca, dan besok saya janjikan bila besok kamu bisa membaca 1
kreativitas di sini seperti ini. Aku cuma bisa baca satu kalimat aja sama beliau sudah dikasih permen. Padahal sebenarnya aku loh iso membaca koran, mungkin bisa tambah menulis, membuat cerita seperti itu. Nah, yang selanjutnya menghukum dengan sistem ranking. Alhamdulillah kalau sekarang mulai dari kemarin kurikulum 13 sudah nggak ada ranking ya. Dan yang terakhir yaitu merampas hak menghargai dirinya, sehingga dia tidak bisa menghargai dirinya. Aku loh iso karena dia sudah diberi penghargaan berupa barang dari gurunya. Di sini ada konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama ada konsekuensi, yaitu penguatan jangka pendek. Yang bersifat penguatan jangka pendek di sini hanya bersifat ketika anak melakukan kesalahan lalu diberi konsekuensi. Setelah itu sudah permasalahan selesai. Yang kedua, perlu monitoring berkelanjutan. Misalnya di kelas ada teman yang nggak sengaja menumpahkan air, lalu kita menyampaikan konsekuensinya. Kamu sudah menumpahkan air, apa yang harus kamu lakukan seperti itu? Oh, ini ambil pelan-pelan. Nah, setelah itu kita kan melihat, oh anak ini setelah tadi mengambil pelan, terus bagaimana selanjutnya, seperti itu. Dan yang ketiga adalah stimulus atau stimulus respon. Jadi kita melihat, kita membimbing anak itu dan bagaimana anak itu apakah benar melakukan ambil ngepel terus sampai kering, misalnya seperti itu. Yang selanjutnya murid menghormati peraturan karena ada konsekuensi, artinya murid memang benar-benar melakukannya. Setelah melakukan kesalahan, dia melakukan konsekuensinya seperti apa. Yang selanjutnya kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Maksudnya di sini dia tidak bisa tadi setelah saya melakukan kesalahan, misalnya saya menumpahkan air tadi, itu karena saya nggak sengaja. Terus harusnya saya tadi nggak lewat situ atau seperti apa. Dia nggak ada kesempatan untuk itu karena kita langsung menyuruh anaknya untuk ayo dan ambil pepelan dan dikeringkan seperti itu. Nah, yang selanjutnya identitas sukses adalah yaitu restitusi. Restitusi di sini murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi dia benar-benar bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi dengan adanya restitusi ini diharapkan tidak akan terulang lagi untuk kedepannya. Yang selanjutnya, murid menghormati dirinya dan orang lain. Dia menghormati dirinya karena dia kita tuntut untuk memecahkan masalahnya sendiri. Nah, selanjutnya murid teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Nanti dianya sendiri yang kita tanya langkah apa yang akan dia ambil ketika melakukan kesalahan. Dan yang terakhir, murid bersemangat memperbaiki kesalahan karena dia sendiri yang memilih. Karena dia sendiri yang memilih pemecahan masalahnya seperti apa. Oke, selanjutnya konsep disiplin pendekatan restitusi, yaitu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi sendiri, restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-cirinya restitusi yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Jadi dia hubungannya, misalnya dia membuat kesalahan dengan gurunya, dia hubungannya dengan guru tetap baik, dia tetap menghormati gurunya, tidak malah menjadi takut. Nah, yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Jadi kita menawarkan, kamu melakukan ini, terus apa yang akan kamu lakukan selanjutnya, bukan dari paksaan kita, kamu harus begini, seperti itu. Nah, selanjutnya menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Menuntun ini kita menuntun apa alasan dia melakukan seperti itu. Ini berkaitan dengan mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Itu contohnya dilihat
dari 5 kebutuhan dasar tadi nih, dihubungkan seperti itu. Yang selanjutnya fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi kita memperbaiki karakternya. Yang terakhir menguatkan dan fokus pada solusinya. Kita membantu untuk mencarikan solusi. Di sini ada perbedaannya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Contoh kasus, siswa sering tidak mengerjakan PR. Kalau dilihat dari hukuman, guru menghukum siswa tersebut berdiri di depan kelas. Nah, guru marah dan murid menjadi takut. Dalam konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Dalam restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, di sini yang selanjutnya kita bahas 5 posisi kontrol restitusi. Nah, di sini mungkin kita akan tahu posisi kontrol kita sebagai apa? Apakah penghukum, pembuat rasa bersalah, atau teman, atau pemantau, atau manajer. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Contoh kasusnya, siswa tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru di kelas dan malah asik bermain. Kalau kita posisi kita sebagai penghukum, biasanya langsung berdiri di depan kelas. Kalau posisi kita membuat rasa bersalah, berapa kali bu guru harus memberitahu kamu, bu guru kecewa sama kamu. Kalau kita menjadi teman, ayolah dikerjakan tugasnya. Buat bu guru, orang tua bangga sama kamu. Kalau kita posisi kita sebagai pemantau, kamu nggak mengerjakan tugas, kamu tahu apa konsekuensinya. Kalau posisi kita sebagai manajer, apakah kamu tahu apa kesalahan kamu kira-kira? Bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Di sini selanjutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Penerapan budaya positif di sekolah harus dimulai dari kelas dengan mengajak semua murid untuk peduli dan bertanggung jawab terhadap nilai-nilai positif yang mereka yakini kebenarannya. Pembentukan keyakinan kelas sendiri yaitu lebih abstrak daripada peraturan, lebih umum ya. Yang kedua itu berupa pernyataan universal, pernyataan yang umum dibuat dalam bentuk yang positif, kalimat singkat agar mudah diingat. Yang selanjutnya sesuai dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan. Semua warga kelas dilibatkan saat membuat. Jadi nanti keyakinan kelas itu beda-beda setiap kelasnya sesuai dengan kondisi kelasnya. Tidak mungkin nanti anak kelas 1 disamakan keyakinan kelasnya dengan anak kelas 6, kan tidak mungkin. Dan dibuat dengan antara guru dengan siswa. Ini kemarin contoh kegiatan membuat keyakinan kelas 1. Saya bersama anak-anak, guru bersama murid berdiskusi tentang peraturan dan merumuskannya menjadi keyakinan kelas. Ini kemarin anak-anak saya berikan kertas, kita buat kesepakatan kira-kira peraturan apa aja yang kalian inginkan yang ada di kelas ini. Nah, setelah itu mereka menempelkannya di papan dan saya merumuskannya dan saya jadikan keyakinan kelas 1 seperti itu. Yang selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Di sini intinya untuk memberi kenyamanan kepada anak saat kita ingin menanyakan apa kesalahannya nanti. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Semua yang dilakukan anak itu memiliki alasan. Dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Bagaimana kita cara menuntun anak supaya dia bisa ngomong, mengeluarkan apa yang dia inginkan.
dan dia butuhkan. Nah, di sini ini contoh penerapan segitiga restitusi, tapi ini hanya konsepnya, contoh konsepnya saja. Monggo bisa dilihat. Oke, Mbak Lana tahu nggak Bu Ria panggil ke sini karena kenapa? Karena saya tidak mengerjakan PR, Bu. Oh iya betul, karena tidak mengerjakan PR. Sebenarnya temannya Mbak Lana juga ada yang tidak mengerjakan PR. Jadi bukan Mbak Lana aja yang pernah tidak mengerjakan PR. Tapi Mbak Lana punya alasan kan kenapa tidak mengerjakan PR? Saya lupa, Bu. Kemarin diajak ke rumah nenek pulang malam. Oh begitu, karena diajak ke rumah nenek dan pulangnya malam tidak mengerjakan PR. Tadi bangunnya kesiangan nggak? Tidak, Bu. Tadi terlambat sekolah nggak? Tidak, Bu. Oke, bagus. Mbak Lana sudah punya tanggung jawab untuk tidak terlambat masuk sekolah. Dari Mbak Lana tidak mengerjakan PR tadi, Mbak Lana melanggar keyakinan kelas kita nggak? Iya, Bu. Keyakinan yang mana? Apa? Tidak mengerjakan tugas sekolah, Bu. Oke, setelah tahu kesalahannya, apa yang akan Mbak Lana lakukan? Saya akan mengerjakan PR sebelum sekolah, Bu. Oke, bagus. Jika Mbak Lana sudah memperbaikinya, akan menjadi anak yang seperti apa? Anak yang disiplin dan tanggung jawab. Oke, bagus. Mbak Lana jika sudah tahu apa yang akan dilakukannya nanti, akan masuk kembali ke kelas dan mengikuti pelajaran ya. Ya, seperti itu kemarin yang sudah contohnya yang sudah saya buat dalam penerapan segitiga restitusi. Dan ini yang terakhir dari materi yang saya paparkan hari ini. Dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga sesi belajar kita hari ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan pelajar berprofil Pancasila. Salam merdeka belajar. Demikian pemaparan materi dari saya. Untuk acara selanjutnya saya serahkan ke moderator. Terima kasih Ibu Ria Wahyuni Budiasri atas paparannya yang begitu menarik dan membuka wawasan kita semua. Ya atau tidak Bu Pak? Bapak Ibu guru yang saya hormati, demikianlah pemaparan materi yang telah dibawakan oleh Ibu Ria Wahyuni Budiasri. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi diskusi, yaitu sharing tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau sharing bisa angkat tangan dan menyebutkan identitasnya terlebih dahulu. Langsung saja kita mulai sesi diskusi ini. Saya persilakan kepada para hadirin untuk bertanya. Kita tadi yang pertama adalah Bu Rahma. Silakan. Baik, terima kasih waktunya. Tadi saya sudah melihat videonya, perkenalan dulu ya. Saya Yuni Rawati. Oke. Saya Yuni Rawati, Kabinет Pada Budama. Baik, saya mau menanyakan, tadi sudah melihat videonya tentang segitiga restitusi. Tadi kan videonya itu kan berurutan. Nah, seandainya untuk masalah dengan segitiga restitusi tadi kan ada 3 tahapan. Apakah 3 tahapan itu harus berurutan atau bisa dibuat? Terima kasih. Pertanyaannya bisa dijawab oleh Ibu Ria. Terima kasih atas pertanyaan yang sangat bagus dari Bu Rahma. Di sini tadi kita belajar dari dengan segi pembicaraan masalah pada anak dengan segitiga restitusi. Yang pertama ada menstabilkan identitas, yang kedua ada validasi tindakan, yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah,
apakah di situ bisa dibolak-balik. Sekarang seperti ini. Kalau kita misalkan langsung kita ambil yang tahap kedua, langsung validasi tindakan yang salah, kita kan langsung seperti ini. Misalkan contohnya apa gitu, yang masalahnya? Tidak seragam pramuka lengkap. Tidak memakai seragam pramuka lengkap. Oke. Kenapa kamu nggak pakai seragam lengkap? Kan seperti itu. Nah, kan akhirnya mau upah misalnya seperti itu kan. Nah, setelah itu dia pasti kalau kita menanyakan lagi, terkadang dia harus langsung takut karena, aduh, aku salah ya, seperti itu. Nah, kalau kita mulai dari tahapan yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Pertama kita ajak ngomong gini, kamu misalnya As'ad coba kesini. Tadi kamu di sini kenapa, tahu nggak kenapa Buria ngajak ngomong sama kamu apa Buria manggil di sini? Misalnya dia tahu Bu, misalnya seperti itu, karena seragamnya gini kan pasti dia sudah tadi di luar. Terus habis itu kita panggil anaknya. Nah setelah itu kita ngomong, sebenarnya itu ada loh teman lain yang pernah melakukannya juga, ada teman lain yang nggak kamu aja yang melakukan kesalahan ini, maksudnya seragammu tidak lengkap. Nah setelah itu dia kan merasa tidak ngomong kok enak. Setelah itu baru kita tanyakan, ini tadi kan misalnya kamu nggak pakai topi, nggak pakai hasju. Iya Bu, nah, kenapa? Baru seperti itu. Baru nanti dia pasti akan, kalau kita nanya pelan, dia akan bercerita, artinya mengikuti alurnya. Nah setelah itu baru kenapa kamu punya alasan kan kenapa seperti ini, misalnya seperti itu. Setelah itu baru kita menanyakan keyakinannya. Apakah kamu kamu tahu nggak ini melanggar keyakinan kelas yang sudah kita buat? Enggak, misalnya seperti itu. Nah setelah itu kan anak-anak menjadi lebih nyaman ya. Intinya kalau kita menjelaskan sama anak itu jangan langsung kita ditanyakan kesalahanmu ya, seperti itu. Jadi diajak ngomong dulu, dibuat dia merasa nyaman dulu, baru kita carikan nanti solusinya itu seperti apa, seperti itu. Saya harap itu berarti untuk menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi lebih baiknya memang secara sesuai dengan tahapannya. Bagaimana? Mungkin ada teman-teman lain yang mau menambahkan. Berarti kalau seperti itu lebih baik mengikuti yang pendapat tadi ya. Pertama kita dulu, setelah itu validasi dan takut keyakinan lain. Oh ya betul. Terima kasih Bu ya. Iya sama-sama. Untuk pertanyaan kedua bisa langsung ditanyakan sekarang oleh Ibu Ika Kurniawati. Bisa berdiri Ibu. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Perkenalkan, nama saya Ibu Ika Kurniawati, saya ngajar di kelas 4. Saya ingin mempertanyakan, tadi di materi ada konsep disiplin dengan identitas gagal, salah satunya adalah dengan memberikan penghargaan. Yang saya tanyakan, apakah kita memberi ucapan selamat, kemudian ucap pintar sekali atau sudah berani maju, kemudian memberikan tepuk tangan atau aplaus yang sudah berani menjawab walaupun itu belum tentu benar, itu apa termasuk juga konsep disiplin dengan identitas gagal? Terima kasih. Oke, terima kasih Bu-nya untuk pertanyaannya sangat bagus ya. Menanyakan tentang identitas gagal dengan penghargaan. Penghargaan di sini saya jelaskan, di sini ada penghargaan yang non verbal dan non verbal. Yang dimaksudkan di sini yaitu penghargaan yang non verbal, jadi berupa barang. Kalau yang ucapan kayak jempol, selamat, bagus, good itu merupakan penghargaan yang berupa motivasi. Kita memotivasi anak, jadi nggak apa-apa. Jadi kalau yang begini penghargaan yang di sini tidak efektif itu yang berupa barang. Karena nanti anak malah dijaga nih, oh aku loh dikasih es krim, atau dikasih ya enggak. Mohon maaf, maksudnya seperti itu. Gitu.
Gimana Bu Mia? Ya, sudah paham, alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, diskusi ini sangat menarik. Apakah ada yang ditambahkan lagi dari peserta diseminasi hari ini? Pak Ludi, apakah ada yang mau di-sharingkan di sini, dibagikan ceritanya, pengalaman di kelas? Baik, terima kasih. Terima kasih perkenalkan UGAD dari kelas 5. Ini sudah saya untuk tambah masukan dari sambung sama teman-teman sebelumnya berkaitan dengan kelas diskusi tadi ya, kan tiga poin tadi. Nah, apa tahapan itu tadi kan tahapan selanjutnya pada poin yang ketiga kita sudah sampai ke bentuk aksi seperti konsekuensinya yang harus dia terima gitu ya, konsekuensi yang dia terima gitu. Tetap ada tahapan itu. Nah, kita ketika memberikan konsekuensi itu apa namanya sejenis yang kita pahami dulu dengan istilah hukuman ya. Itu karena dia sudah meyakini keyakinan kelas semacam itu memang sebenarnya kita sudah pernah menjalani sebelumnya sudah. Jadi kesepakatan kelas seperti bentuknya dulu kesepakatan kelas. Jadi apabila anak-anak nanti misalkan tidak berseragam maka sanksimu itu seperti ini. Jadi ketika anak itu datang ke sekolah dalam kondisi sudah melanggar peraturan secara terlatih karena kita sudah memberikan edukasi sebelumnya, mereka akan sadar dengan sendirinya. Namun tetap kita sebagai seorang pendidik tetap menyampaikan alur pemahaman pada anak tersebut. Ketika kita memanggil saja, apalagi dia dipanggil anaknya lebih dari satu, dia langsung bisa mengidentifikasi kalau dipanggil 1, 2, 3 ini dengan ciri-ciri yang sama, otomatis mereka dengan sendirinya akan mengetahui kesalahan-kesalahannya. Dan kembali ke institusi tadi, kita otomatis menstabilkan mereka dulu. Nah, kendala kita kadang-kadang anak itu berulang, sudah diingatkan hari ini, minggu depannya itu kadang berulang lagi. Nah, kita anak-anak bagi kita fungsi banteng dan hubungan kita dengan wali murid kita jaga sedemikian agar lebih meningkatkan komunikasi kita pada kelas dan wali murid untuk kepentingan anak tersebut agar tidak terjadi kesalahan yang sama. Dan untuk konsekuensi yang dihadapi karena anaknya itu benar-benar sudah paham kesalahannya dan dia dengan sendirinya akhirnya itu proses seperti ini berjalan dengan sendirinya. Itu pernah dialami di kelas 5. Jadi anak-anak itu sudah mengingatkan ini tidak rekaman dong. Anak ini sendirinya datang setelah jalan di depan senam itu langsung bawa sabuk bisikan sekitar depan kelas sama UKS. Jadi selain yang tiket itu mereka dapat tenaga tambahan, mereka dengan sendirinya melaksanakan konsekuensi yang dihadapi karena tidak lengkap haji. Seperti itu yang pernah kita alami di kelas kami. Dan itu meningkat nanti mungkin semacam ini. Kalau kadang-kadang saya suruh mengerjakan tugas di depan di papan tulis, berdasarkan tugas itu ada tingkatan-tingkatannya. Seperti itu lah. Mungkin itu yang pengalaman yang pernah kita alami di kelas ini. Terima kasih. Iya Pak Ruki, terima kasih. Ternyata Bapak Ibu di sini ternyata sudah banyak pengalamannya tentang budaya disiplin positif yang sudah diterapkan di sekolah. Dan di sini PR kita sekarang adalah untuk menuntut anak mempunyai karakter yang baik, karena apalagi dengan di zaman sekarang ini bagaimana kita untuk membentuk anak yang berkarakter baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sesi selanjutnya. Baik Bapak Ibu, diskusi hari ini sangat-sangat seru sekali ya.
semuanya memberikan pertanyaan dan juga bisa sharing bersama. Namun sayangnya kita dibatasi oleh waktu. Mungkin nanti di luar acara kita bisa diskusi ini. Nah, acara selanjutnya yakni pemberian tanggapan atas diseminasi penindasan modul 4 budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 7 Ibu Ria Ibu Diasri SPD oleh Ibu Kepala SD Negeri Kejuani 2 Ibu Ana Khairul Hadiah SPD. Kepada beliau langsung silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, juga terima kasih kepada Bu Ria selaku narasumber pada hari ini tentang budaya positif yang disampaikan oleh Bu Ria selaku calon guru penggerak angkatan 7 tahun 2022. Saya mengapresiasi sekali tentang budaya positif ini. Jadi budaya positif di sekolah itu harus diyakini secara universal. Dan budaya ini hasilnya nanti itu tidak instan, tetapi proses tuntunan oleh seorang tauladan. Siapa di tauladannya? Bapak Ibu guru. Jadi anak-anak itu nanti akan dituntut oleh kita sebagai pendidik bagaimana cara menerapkan budaya positif di sekolah, khususnya di kelas masing-masing. Sebenarnya budaya positif ini itu di kelas itu dulu sudah pernah our rule class atau our class rules itu sudah, tetapi di program guru penggerak sekarang diganti istilahnya adalah keyakinan. Sebenarnya itu sama, cuma diganti istilahnya. Nah, sekarang bagaimana cara menerapkan budaya positif itu tadi sudah disampaikan oleh Bu Ria, sudah bagus, sudah terintegrasi secara menyeluruh sehingga apa yang sudah diterapkan itu nanti bisa dilaksanakan oleh seluruh kelas. Nah, bagaimana cara penerapannya? Tidak mungkin satu anak, tetapi harus kolaborasi antara guru, kepala sekolah, juga orang tua di rumah, seperti itu. Nah, di sini sebagai Bu Ria selaku calon guru penggerak angkatan 7 sudah tadi sudah menjelaskan bagaimana cara budaya positif ini dilaksanakan di kelas 1, dan nanti mungkin penerapannya bisa dilaksanakan juga di kelas 2 sampai kelas 6. Nah, penerapannya itu nanti juga mungkin berbeda karena kelasnya juga berbeda, murid-muridnya juga berbeda, gurunya juga berbeda. Yang penting kesepakatan itu disepakati bersama, dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, seperti itu. Kemudian terkait dengan menstabilkan kesalahan. Kalau di guru penggerak itu menstabilkan kesalahan, tetapi ada juga yang bahasanya menormalisasi kesalahan, seperti itu. Jadi ini harus betul-betul kita menerapkan sesuatu yang baik. Tadi dikatakan oleh Bu Ria tadi itu betul, harus mempunyai cara yang baik, tidak langsung menjudge anak, itu tidak diperbolehkan. Bapak Ibu harus ingat, kesalahan itu semua orang pasti membuat. Nah, itu harus nggak apa-apa, semua orang pasti berbuat kesalahan. Nah, bagaimana cara menyikapi kesalahan itu? Tidak akan terulang lagi seperti itu mungkin. Karena Bapak Ibu, kalau kita tidak berbuat salah, kita tidak akan bisa belajar dari kesalahan itu. Mungkin seperti itu. Alhamdulillah hari ini kita mendapatkan ilmu, dan ilmu nanti bisa kita tidak
lanjuti bersama-sama di lembaga maupun di kelas masing-masing tentunya. Dan mudah-mudahan setelah ini dari Bu Lia juga Bapak Ibu guru yang lain bisa menerapkan budaya positif juga dan menerapkan bagaimana cara menyikapi anak berbuat salah sehingga anak itu merasa nyaman, tidak sampai dibawa pulang ke rumah. Jadi hati ini terus tidak akan dia merasa tidak merasa terus akan teringat, tetapi itu dijadikan sebuah pembelajaran menjadi anak yang lebih baik. Begitu. Kemudian yang terakhir adalah seperti yang saya katakan tadi adalah membentuk karakter yang baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mandiri, gotong royong, bertanggung jawab, berkebinaan global serta bertalang kritis. Mudah-mudahan Bu Lia juga Bapak Ibu guru semuanya kedepannya nanti bisa dilancarkan, diberikan keberkahan, semoga apa yang direncanakan bisa berjalan lancar. Mungkin itu apa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Anak Mubaria SPD. Baik Bapak Ibu guru yang berbahagia, alhamdulillah rangkaian acara diseminasi pembebasan modul 1.4 modul budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 7 Ibu Ria Wahyuni Budiasri SPD pada siang hari ini sudah terlaksana dengan baik. Kita sudah mendapat pengalaman berharga dan membuka wawasan kita semua. Mudah-mudahan materi yang sudah disampaikan bermanfaat dan membuat kita semua ini tergerak untuk terus belajar. Dan akhirnya saya Nanik Masurati pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Saya selaku pembawa acara dan moderator mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan sikap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rizkia. Saya guru kelas 6 SDN Banjarmelati 2. Menurut saya, pemaparan materi tentang budaya positif oleh Bu Ria tadi itu sangat bagus dan cocok diterapkan di sekolah kami. Kami selaku guru menjadi tahu posisi kontrol yang selama ini kami lakukan itu bagaimana. Dan posisi kontrol yang bagus yang akan kami terapkan di sekolah kami itu seperti apa. Dari sini kami juga belajar untuk menumbuhkan disiplin positif siswa bukan karena motivasi ekstrinsiknya saja, tetapi motivasi intrinsiknya juga, yaitu dengan pembentukan karakter yang baik. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Bu Ria, semoga lancar dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.